Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Prawiro Widodo SPD dengan NIM X95250812978, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi Pendidikan Seni Rupa di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan melakukan pelaksanaan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SMP Negeri 1 Melinting kelas 9 pada submateri menggambar geometris. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya, Anggun, silakan pimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Sudah selesai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah pada sarapan? Sudah pada makan? Yakin? Sudah mandi? Sudah siap mengikuti pelajaran dengan maksimal ya? Oke, sebelum kita memulai dan masuk ke materi kita, sebelumnya Bapak mau cek dulu nih siapa yang kira-kira nggak hadir. Untuk yang disebutkan silahkan angkat tangannya. Abel Apriani, Agung, Aldi Alfa, tidak berangkat kemana? Nggak ada keterangan. Anggun, Ayu Dharma, kalian selalu berdua ini ya, nggak pernah terpisahkan ini. Dan Dania, Edo, Ega, Egi, kalian enggak? Oh, saya kira kayak gini kemarin nih. Fauzi Anas, Irfan Ahmad, Kaila, Mardia, Muslimah, Nadia, Putri, Reza, Rizky, Asya, Vera. Oke, jadi satu anak yang alfa tanpa keterangan. Perhatian untuk semuanya. Besok lagi kalau misalnya nggak berangkat, bikin surat izin. Kalau misalnya tidak bisa membuat surat izin, orang tua atau walinya suruh telepon wali kelas. Bahwasanya anaknya berhalangan hadir ataupun sedang sakit. Baiklah. Untuk mengulas kembali materi kemarin yang sudah kita pelajari tentang apa kemarin, ada yang ingat? Dasar-dasar garis atau dasar berkesenian, terutama seni rupa, yaitu materinya tentang apa? Tentang garis. Menindaklanjuti dari materi kemarin ya. Sekarang ini kita akan belajar mengenai menggambar geometri. Menggambar apa? Menggambar geometris. Sebelumnya ada yang tahu apa geometris? Ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu apa? Kalau enggak ada yang tahu, Bapak kasih tahu. Jadi gambar geometris itu adalah gambar yang mengadopsi bentuk-bentuk geometri atau bentuk-bentuk geometris. Dalam matematika bentuk-bentuk geometris itu seperti kotak, persegi panjang, segitiga, dasar genjang, layang-layang, dan lain sebagainya, masih banyak lainnya. Ingat, pelajaran di kelas 7, bentuk benda di muka bumi ini, terlalu luas kayaknya ya. Di Indonesia aja begitu ya.
Bentuk benda yang ada di lingkungan kita itu ada dua macam. Yang pertama bentuk geometris, lalu yang kedua bentuk apa? Non geometris. Kalau non geometris itu tentang apa? Contohnya bentuk-bentuk apa? Seperti manusia, lalu hewan, terus tumbuhan. Kalau sulur itu termasuk geometris apa non geometris? Sulur-sulur itu seperti rumput yang merambat di pohon tinggi. Nah, itu namanya sulur. Berarti non geometris. Lalu ada yang kedua atau yang pertama, maaf. Itu bentuk geometris, bentuk-bentuk kotak. Nah, sekarang berdasarkan pengetahuan yang tadi di kelas 7 pernah kita bahas, coba ada yang bisa menyebutkan salah satu saja contoh benda geometris yang ada di lingkungan kita. Cung, angkat tangan. Bu, antusias ini. Edo. Buku pelajaran. Benar apa benar? Benar. Lalu siapa lagi? Vera. Kursi apa ini? Kursi goyang apa kursi sofa? Oh, kursi bangku pelajaran. Ya, benar. Kursi itu termasuk juga bentuk benda yang ada di sekitar kita berbentuk geometris. Kenapa? Karena kursi, terutama bangku yang kalian duduki itu bentuk dasarnya adalah kotak. Itu garisnya tegas, lurus, sehingga itu termasuk ke dalam bentuk geometris. Lalu siapa lagi? Tuh, masih ada. Ja? Apa Ja? Kotak tisu, Pak. Kotak tisu. Benar apa benar? Benar. Jadi beberapa contoh yang angkat tangan itu sudah menunjukkan kalau kalian sudah paham tentang gambar geometri. Nah, berarti untuk sekarang kita tinggal memperdalam untuk bentuk-bentuk geometrisnya. Oke? Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membantu menyediakan media ajar kita. Silakan perhatikan di depan untuk materi menggambar geometri. Coba diperhatikan menggambar geometris untuk pelajaran seni rupa, pelajaran kita kelas 8. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi pembelajaran kita akan Bapak akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran kita ini. Ada beberapa tujuan, silahkan dilihat. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan yang pertama, siswa atau kalian mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri benda geometris. Kalau dilihat dari contoh-contoh anak yang angkat tangan tadi dan benar menyebutkan benda geometrisnya, untuk tujuan pembelajaran yang pertama kita, meskipun kita belum masuk ke materi, tapi kalian udah paham. Yang diharapkan setelah masuk ke materi, kalian lebih memahami dan mengerti tentang bentuk-bentuk geometris itu seperti apa. Karena di dunia ini ataupun di lingkungan kita terkhususnya, itu banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kita eksplor ke dalam geometri atau kategori golongan geometri. Lalu yang kedua, mengidentifikasi contoh benda geometri dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa mengidentifikasi? Mengidentifikasi itu menelaah lebih dalam tentang contoh benda geometri. Tadi untuk pertama kita masuk, lalu Bapak melemparkan sebuah pertanyaan, suruh memberikan satu contoh. Ada beberapa anak yang memberikan contoh. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran yang kedua ini tinggal memperdalam. Karena kalian sudah mampu menyebutkan contohnya. Lalu yang ketiga, nah ini yang mau kita pelajari lebih dalam. Apa itu? Kalian atau siswa mampu membuat atau menggambar gambar geometri. Paham? Yang terakhir, menunjukkan sifat atau sikap teliti, kreatif, percaya diri, dan berkarya. Nanti setelah ini, setelah ini kalian Bapak bentuk kelompok kecil. Soalnya kalau kelompok besar nanti habis ya. Jadi kelompok kecil aja. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang.
Paham? Dan kalian membuat gambar geometri secara individu. Secara individu atau bikin sendiri. Namun pengerjaannya berkelompok atau bersama-sama temannya, sehingga nanti bisa saling mengoreksi, saling berdiskusi tentang kurangnya di mana, jeleknya di mana. Nggak ada yang jelek, kurang bagusnya di mana, dan alangkah bagusnya seperti apa, seperti itu ya. Lalu nanti di akhir pembelajaran kita atau di akhir diskusi kita, pilih salah satu karya atau gambar teman satu kelompok kalian yang menurut kelompok itu paling bagus. Meskipun nggak bagus banget, yang penting paling bagus di antara yang lain, ya. Nanti ditempel di depan, lalu selanjutnya teman dari kelompok lain memberikan koreksi atau menilai atau kurang lebihnya mengkritik. Kira-kira bagusnya di mana, kurangnya di mana, atau kurang bagusnya di mana, nanti seperti itu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah paham tujuan kita belajar ini ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke materi. Pengertian benda geometris. Coba perhatikan slide di depan. Benda geometris adalah benda yang bentuknya teratur. Ingat, bentuknya teratur dan memiliki bidang dasar bangun ruang. Bangun ruang atau bangun 3 dimensi. Meskipun itu hanya sebuah gambar, namun kesan 3 dimensinya itu harus ditunjukkan. Jadi nanti perintahnya kalian tidak cuma menggambar dasarnya saja. Misal yang paling gampang kita bikin contoh apa? Bentuk persegi panjang. Lalu kesan 3 dimensinya seperti apa? Kita bikin supaya balok itu terlihat ada ruangnya, atau ada volumenya, atau ada dimensinya. Tergantung sudut pandang kalian, mau itu dari atas, dari bawah, dari samping. Kalau dari belakang nggak bisa loh ya. Ya. Jadi bisanya dari samping sini sama depan, atas, bawah. Kenapa tidak Bapak contohkan dari depan? Karena kalau presisi lurus dari depan, nanti gambarnya tetap flat. Atau gambarnya tidak terlihat ruangnya. Ini untuk bentuk dasarnya. Lalu untuk memperjelas bentuknya bahwa itu adalah sebuah balok. Nah, di situ kita ulas lagi tentang arsiran. Arsiran itu ada yang berbentuk garis, ada yang pointilis atau titik-titik, ada juga yang dusel. Jadi kalau dusel itu teksturnya halus, kalau pointilis itu membentuk tekstur dari titik-titik yang tadinya titik rapat menjadi bagian gelap, lalu titik yang jarang menjadi bagian yang terang. Contoh, kalau misalnya kalian mau buat sebelah sini gelap, kalian rapat titiknya di sebelah sini. Makin ke sini makin jarang titiknya. Nah, itu untuk contoh pointilis. Lalu untuk garis itu yang nggak sempurna tapi bagus, usahakan kalau mengarsir garis itu searah, jangan berlawanan arah. Kalaupun berlawanan arah, kalian harus tahu posisinya. Jadi garis searah tetap searah. Kalau misalnya mau disilangkan, tetap searah. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Ini untuk yang searah. Kalau misalnya mau dilawankan arah atau ada bentuk lain, tetap teratur. Sama konsepnya. Semakin jauh, semakin gelap, maka dia akan semakin rapat kotaknya. Paham ya? Oke, itu sekedar informasi tentang bagaimana caranya kalian lihat 3 dimensinya atau volumenya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Kalau gitu kita lanjut. Manfaat menggambar benda geometri.
Tuh, coba dilihat manfaatnya. Ada manfaatnya tidak? Coba Edo baca yang pertama apa, Do? Melatih keterampilan menggambar bentuk dasar. Melatih keterampilan menggambar bentuk dasar. Sebelum kalian menggambar ke bentuk yang lebih kompleks atau lebih rumit, kalian buat dulu bentuk-bentuk yang sederhana seperti benda-benda geometris. Itu untuk melatih keterampilan kalian. Oh, nanti bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu nanti akan terlatih dengan sendirinya kalau misalnya kalian aktif belajar. Lalu yang kedua, Vera, coba dibaca, Vera. Membantu memahami proporsi. Membantu memahami proporsi. Proporsi itu masih ingat? Masih ingat pelajaran kelas 7? Kalau sudah lupa, Bapak ingatkan kembali. Karena ini nanti bakalan terus dipakai sampai kalian ke perguruan tinggi. Jadi proporsi itu bentuknya atau kesesuaian bentuk. Misal kalian biasanya kalau piring kecil itu pasangannya sama apa? Cangkir kopi. Cangkir kopi. Nggak mungkin akhirnya segini. Ya pasti tumpah, ya enggak? Jadi proporsi itu adalah kesesuaian bentuk asli dan bentuk pada gambar itu ada yang namanya skala perbandingan. Paham ya sampai sini ya? Jadi untuk skala itu membandingkan benda pada aslinya ke dalam bentuk gambar. Itu kaitannya dengan proporsi atau penataan sama juga. Jadi kalau misalnya ada bola di sini, ini dengan bola yang ukuran sama, ada bola di sini dan ada bola di ujung sana. Tapi kalau misalnya bentuknya sama, ya itu berarti nggak proporsional. Harusnya kalau bendanya jauh, itu akan lebih kecil. Paham ya? Paham. Dasar untuk menggambar benda nyata yang terakhir. Jadi untuk melatih kalian menggambar realistis atau realis atau benda nyata, kalian bisa berlatih dengan menggunakan gambar geometris. Lalu selanjutnya ada beberapa teknik. Yang pertama, tentukan bentuk dasarnya. Kalian tentukan dulu bentuk dasarnya. Ketika mau menggambar, kalian pastikan dulu sanggup nggak menggambar itu. Kalau misalnya mau latihan pakai itu, kira-kira bagus nggak nanti jadinya? Kalau misalnya kurang maksimal, kalian pilih bentuk yang sesuai sama keinginan kalian. Itu yang pertama. Lalu buat sketsa. Selalu Bapak ingatkan ketika kalian ingin menggambar sebuah karya gambar, kalian pertama kali harus membuat sketsa. Lalu yang ketiga, beri detail, tekstur dengan menggunakan arsir. Yang terakhir, tambahkan pencahayaan. Nah, pencahayaan ini kaitannya sama arsir juga, tentang gelap terangnya. Semakin tersembunyi, kalian tentukan dulu arah cahayanya. Misalnya dari sini, berarti yang sini terang apa gelap? Yang sini terang apa gelap? Gelap. Jadi bagian yang sebelah sini pasti gelap. Itu untuk materi kita sekilas. Lalu selanjutnya contoh benda geometris. Tadi sudah disebutkan, sudah paham semua. Lalu nah ini contoh gambar geometris seperti ini. Ini dengan penyusunannya. Ya. Ini gambar geometris dengan penyusunannya. Jadi nggak cuma satu. Nanti tugasnya nggak usah susah-susah. Kalian bikin satu contoh saja. Egi apa Ega itu? Ega. Katanya tadi udah mandi. Kok masih ngantuk? Kekenyangan. Itu untuk contoh gambar geometrisnya ya. Coba selanjutnya. Nah, nanti yang akan kita lakukan ini. Latihan menggambar. Oke? Kalau misalnya dari segi materi yang Bapak sampaikan kalian sudah paham semua, silahkan kalian bentuk kelompok dan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Cepat. Silakan duduk bersama kelompoknya.
Sudah? Sudah yakin tentang pilihan kelompoknya? Sudah yakin? Kalau misalnya sudah, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Dan untuk LKPD-nya, coba perhatikan. Ini harusnya kan kalian menggambar begini, ya kan? Tapi kayaknya untuk satu bentuk yang sederhana ini terlalu kecil. Jadi, tara nanti kita gambarnya. Oke, kita gambarnya di sini. Ada yang protes? Oke, kalau nggak ada yang protes kita bagikan. Satu orang mendapatkan satu. Jangan rebutan. Untuk foto. Berapa itu? Coba yang sudah dibagikan boleh langsung mengerjakan. Adik dewe berarti. Ini Reja ini kayaknya pinter gambar ini kecil-kecil ini. Iya aja. Ya nanti terserah kalian mau dikumpul punyanya siapa nggak masalah. Yang penting kesepakatan bersama. Kurang. Jangan rebutan. Sudah? Itu coba dibaca lagi perintahnya. Kalau misalnya kurang jelas dengan perintahnya, silahkan ditanyakan. Coba ingat, kita belajarnya boleh aktif, boleh diskusi, tapi suaranya harus kondusif. Silakan dilihat di LKPD, ini ada kolom nama dan kelas, garis miring absen. Berarti namanya diisi nama kalian, bukan nama bapak di rumah ya. Lalu sama kelasnya. Kelasnya kalian kelas 9 berapa, lalu absennya nomor berapa. Ada yang nggak bawa alat tulis? Bawa semua? Silahkan dikerjakan. Kira-kira 25 menit selesai nggak? Selesai? Satu gambar saja. Ingat, gambarnya satu disesuaikan. Coba perhatikan sebentar. Gambarnya satu itu disesuaikan sama ukuran kertasnya. Jangan kertas segitu kalian bikinnya segini. Ya. Kalau dibentuk 3 dimensi. Boleh kalau misalnya mau bentuk yang lebih kompleks. Coba perhatikan. Lebih kompleks. Susah. Sebenarnya nggak susah juga sih kalau misalnya kalian teliti. Misal seperti gambar botol. Kalau juga bentuk-bentuk seperti itu atau mungkin
Gambar balok berjajar. Boleh juga. Sebisanya kalian saja. Coba. Boleh diskusi sama temennya. Dan saling mengoreksi juga boleh. Boleh, nggak apa-apa, kerucut. Bagus. Anas mau bikin apa, Anas? Mana Fir punyamu, Fir? Boleh, bagus. Bagus ya, Pak? Elek. Bagus. Bagus, bersih. Rajin kamu. Boleh. Ingat posisi gambarnya di mana. Kalau misalnya kertasnya segini terus gambarnya di sebelah sini apa ya pantas? Ya kan diambil tengahnya. Susunannya yang benar. Kalau misalnya ada yang dibingungkan boleh langsung bertanya. Firman, bikin sendiri, jangan ganggu temennya. Kenapa? Biar sih. Buru-buru sama bikin bagus mungkin. Coba Firman.
Coba untuk gambar contohnya, coba perhatikan. Gambar contohnya yang ada di LKPD itu, selain dari bentuk 3 dimensinya yang kalian bentuk dari arsiran itu juga di situ dilihat coba ada bayang-bayangnya. Jadi jangan lupa bayang-bayangnya juga dibuat supaya apa? Kesan nyatanya itu lebih terlihat. Kenapa? Mau ganti kelas tas Vera? Mata kamu lihat ya. Pulpen. Kalau pakai pen itu kesannya lebih jorok. Jadi tak beli nanti. Kan gradasi. Ini namanya gradasi. Jadi yang lebih jauh lebih gelap. Makin kesini makin terang. Makin kesini nggak usah. Nah, jadi bentuknya terlihat muter deh, lebih cekung. Coba kamu Egi. Sama Gi, dibuat kayak gitu Gi. Jadi kalau misalnya mau yang tekstur bentuk garis kayak gitu, itu garisnya bersilangannya juga harus searah. Jadi biar rapi. Kecuali kalau kayak gini, kalau gini kan dusel, nanti ketemunya di dusel gini dia. Tuh. Lupa aku nggak bisa gambar. Nih, kalau misalnya kamu bentuknya ini kan bentuk balok kan? Kalau bentuk balok nggak mungkin belakangnya sana kelihatan. Iya. Maaf. Mata aku Pak.
Coba dikerjain menurutnya dia. Ega. Gimana Gang? Susah? Ini kamu bikin bentuk segi apa? Segi 5 ya? Hah? Iya. Maksudnya segi 5. Ini kenapa mbok pencongin gini? Ini Jangan lah. Ini coba perhatiin ya. Kalau segi 5 itu garisnya tetap lurus. Ini kan titik potongnya, titik sudutnya. Kayak gini. Nah, yang mencong itu atau yang garisnya silang-siling itu yang sini. Dan ini pun sama, atas sama bawah itu pasti sama. Nah, begitu bentuknya. Ada yang merasa kesusahan? Bayang-bayangnya itu kamu punya sudut pandang cahaya. Nah, kalau sini berarti cahayanya dari mana? Nah, dari sini berarti kan bayangannya di sini. Ya, boleh. Boleh, cuman bayangan itu pasti lebih gelap. Ini sejajar, ambil tulisnya sama. Ini hapus. Dan ingat bayangan itu tidak. Sini Le. Ini kan kamu bentuknya kayak piramid kan? Nah, piramid itu bentuknya udah benar, cuma jorok dia bikinnya. Coba bayangannya kemana? Nah ini. Nah ini ke sini, arah 3 dimensinya ke sini. Boleh. Kalau misalnya ini dari sini cahayanya, tuh bayang-bayangnya di situ. Piramid sama. Ini kira-kira yang gelap sebelah mana? Nah, kalau misalnya gelap sebelah sini, berarti cuma segini. Ini kan karena ini terang, berarti kan cahayanya dari sini, dari depan. Kenapa? Bayang-bayang apa gelap terangnya? Kalau gelap terang gini loh, coba kamu gelap terang, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus. Karena kan ini kan bentuk balok tampak depan. Nah ini kamu mau ngambil cahaya dari mana? Kalau misalnya kamu ngambilnya dari arah sini, berarti sini yang gelap. Gelap makin kesini makin terang. Gimana? Bentar. Nah, berarti kalau misalnya cahayanya dari sini, di sini juga gelap. Makin sini makin terang.
Nah, kurang lebihnya seperti itu. Gimana? Nah, ini udah bagus. Bayang-bayang. Ini apa ini masnya? Oh, ini bayang-bayang. Bayang-bayang nggak gitu. Jadi kalau kamu mau ngambil cahayanya dari mana? Kalau sini terang, berarti kan cahayanya dari sini nih. Dari lurusan sini kan. Ini kenapa Mbok arsir? Nah, kalau misalnya terang kan berarti kan nggak perlu diarsir yang depan. Nah, untuk bayangnya itu kamu ambilnya dari sini. Itu kira-kira cahayanya tegak lurus dari sini apa agak dari sana? Kalau misalnya kamu ngikut bayangnya kayak gini, berarti otomatis cahayanya agak condong ke sana. Dari depan, dari samping tapi agak condong ke sana. Dan ingat, bayangan itu ini kan batas bentuk bendanya di sini. Ini bagian bawahnya. Ini pasti lebih gelap ya. Ingat, kalau bayangan itu nggak ada gradasinya. Jadi kalau hitam ya hitam semua dia. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ini dia, Mas. Ya, yang bawah itu yang dihapus. Kamu gimana? Kesusahan nggak bikin benda tumpuk kayak gitu? Iya. Enggak, itu kan tinggal nambahin baloknya bawah itu. Gimana aja? Ini Pak. Ya, boleh. Coba aja, bahas ini aja. Kok kayaknya bentuknya agak gimana gitu aja. Kamu bikin yang alasnya apa ini? Segi apa aja? Segi 4. Ya. Coba aja gini aja, coba perhatikan. Kalau segi 4 itu berarti kan ini dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini aja. Sebenarnya ini dihilangin. Jadi cuma kayak gini aja. Kecuali kalau kamu mau bikin bentuk segi 5, ini segi 5 aja. Segi 6, ini segi 6. Nah, kalau segi 6 berarti kayak gini, ini tambah kayak gini. Garis dari sini. Nah, ini masih ada tambahan. Nah, kayak gitu. Jadi ini digaris lagi. Kalau misalnya ini lurus ya, ini lurus, ini garis lagi. Terus tambah tipis sini. Nah, itu coba perbaiki aja. Bayangan sini jangan sampai kalah sama arsirannya, ga. Jadi bayangannya itu pasti lebih hitam. Dan bayangan itu nggak ada gradasi, nggak ada arsiran kayak gini. Jadi hitam ya hitam semua dia kalau bayangan. Ada yang kesusahan? Gimana Vera? Bayangannya kamu ambil arah cahayanya dulu, nak. Kamu ambil arah cahayanya kira-kira dari mana? Dari mana? Dari sini. Kalau misalnya arah cahayanya dari sini, aturan yang putih sini dong. Ini hitam. Hitamnya enggak yang hitam banget. Kalau misalnya ini kamu bentuknya dari sini, kenapa kok ini hitam? Dia kan nih. Jadi kalau misalnya kamu cuma bentuk kayak gini aja, di sini putih. Ini nggak ada ininya, nggak ada gradasinya. Coba perhatikan contohnya. Ngapus kedua ya. Aduh, disungkin lupa. Nah, berarti yang sini putih, Fer. Mau saya naruh pakai ini mana Pak?
Oh, saya. Kamu sama dia. Kalau misalnya sini terang ya berarti arah bayangannya dari sini. Kalau misalnya ini kamu kasih arsir lagi kayak gini, Bayang jadi. Ada tuh bayangan Rizky kayak gitu, Pak. Jadi toh. apa masih belajar. Nah, kalau misalnya kamu kasih kayak gitu bayangannya dari sini Berarti ke sini ya? ke sana, Bayangan di sini. gitu di sini ya. Oke, ngerti Pak. Ya boleh, bagus nih. Kamu mana? Masih kayak gitu. Coba mana dia? Gak apa-apa. Namanya juga masih belajar. Arsirannya kurang ini. Boleh. Ditemin lagi coba. Cahayanya di atas gini berarti. Berarti cuman enggak juga. Enggak apa-apa lah, lagi Pak. Enggak bisa lah. Ya orang belajar kok harus bisa sendiri. Diratain. Cuman yang pertemuan antara sudut ini, garis paling bawah ini, hitam banget. Ya boleh. Ini Pak kurang sebenarnya. Kamu dari mana sih? Lu nggak tahu. Kalau misalnya sini terang berarti saya di sini, dari sini. Berarti bayangannya di sini. Nah ini bagus lingkarannya. Ke atas mau sampai bolong itu gimana ya? Kenapa dong? Bayangannya jangan lupa. Itu sebenarnya dari sini. Ini enggak. Sini dari sini, iya berarti sini. Perhatikan, kalau misalnya kalian membuat arsiran, sebelum kalian menentukan arsirannya bagian mana yang gelap, itu kalian tentukan dulu arah cahayanya. Kira-kira penyinarannya itu dari mana? Nanti kalau misalnya penyinarannya dari depan, berarti yang arah belakang itu yang lebih gelap sama bayangannya. Ini. Bagus itu Rizky, itu bentuknya udah bagus itu. Kalau kamu bentuknya kayak gini, lah ini yang terang sebelah mana? Lagi gini ya Bang. Itu yang terang sebelah mana? Cahayanya dari mana? Itu sama aja kayak bentuk tiga terus kamu kasih garis aja itu. Nih coba. Nah, kamu bandingin sama yang punyanya ini. Siapa? Punya Anas. Ya. Udah ada hasilnya. Ya udah kamu tentuin. Berarti bayangannya di mana? Di sini. Iya. Kan? Iya, di bawah bangunannya. Kalau bayangannya di atasnya nanti lucu.
Apa sudah? Mana jadi? Kok sandilanganku ya kak? Coba lihat. Ya elek dong. Udah nggak apa-apa sebisanya. Ya. Bisa. Boleh. Enggak sih. Udah cukup itu. Cuman ini bagian bawahnya ini yang kurang gelap. Kan dia kan ke arah nyudut gini, harusnya sini gelap, dia nggak kena cahaya. Boleh ya. Coba waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya. 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 Segera diselesaikan. Waktu pengerjaan 3 menit lagi. Coba itu yang belakang itu gimana, sudah? Pak. Mana tadi yang kamu kesusahan? Mana tadi punyamu? Udah kayak gini aja. Ya. Sekarang ngomong-ngomong yang ketemu ke sini. Coba diletakkan dulu alat tulisnya semua. Coba diletakkan dulu semua alat tulisnya. Nggak ada yang bekerja, coba perhatikan sini. Kita pendinginan dulu ya, supaya kalian nggak terlalu tegang dan nggak terlalu stres. Oke? Masih ingatkah kalian 1 sampai 5? Boleh kita coba? Siap-siap. Pasang telinganya baik-baik, konsentrasinya. Kita uji coba lagi ya, tepuk 1 sampai 5 ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke, ternyata masih pada normal semua ya, alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya Bapak ada satu permainan ini. Jadi begini, coba perhatikan. Kita latih konsentrasi kalian. Apakah benar-benar masih konsentrasi apa udah lelah? Kalau Bapak angkat tangan kanan, berarti tepuk 1 kali. Angkat tangan kiri, tepuk 2 kali. Kalau Bapak angkat tangan kanan, diangkat dan diturunkan, berarti tepuk 3 kali. Kalau sebelah kiri, berarti tepuk 4 kali. Kalau dua-duanya diangkat, berarti nggak tepuk. Coba konsentrasi, perhatikan tangan Bapak, ya. Belum makan kayaknya. Kalau yang sebelah kiri angkat dan turun berarti berapa kali? Maka kita coba lagi. Kenapa tangannya gini-gini? Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita. Kalau sudah dingin silakan dilanjutkan.
Waktunya Bapak kasih kemoloran 3 menit lagi. Ya. Setelah 3 menit, silahkan didiskusikan sama teman kelompoknya kira-kira karya siapa yang mau ditempel di depan. Silahkan. Itu udah benar itu Reza. Jadi kalau misalnya dari dari bawah kamu itemin kayak gitu, berarti otomatis cahayanya dari atas tegak lurus dia. Kalau misalnya seperti itu, berarti bayangannya cuma tipis di pinggir dan rata. Cuman tipis bayangannya. Ingat, bayangan lebih hitam. Ada yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai, angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 5, berarti 3 kelompok lagi yang belum. 2 menit lagi. Bagi kelompok yang sudah, coba perhatikan. Bagi kelompok yang sudah, silahkan didiskusikan. Kira-kira punya siapa nih yang mau mewakili kelompok ditempel di depan untuk kita koreksi sama-sama. Silahkan didiskusikan dan ditentukan. Ya, gimana Zah? Lagi Pak. Kamu kalau arahnya dari atas persis tegak lurus, berarti di sini aja. Ya udah gitu aja. Kalian diskusikan kira-kira punya siapa yang paling menarik buat kita bahas di depan. Waktunya 1 menit. Yang sudah silakan ditentukan. Sudah? Setengah menit lagi. Paket loh Pak. Ya. Itu bagus, itu punya siapa? Punya Brandon itu. Waktunya sudah, silakan didiskusikan sama teman kelompok. Dan yang sudah, silakan dibawa ke depan karyanya. Yang sudah. Kelompok 5. Kelompok 5.
Coba kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Berarti kelompok 5 di sini. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok berapa? Coba kelompok itu semua ini. Beberapa karya dari perwakilan kelompok di depan. Coba perhatikan semuanya. Untuk kelompok 1, coba Bapak pengen minta pendapatnya dari kelompok 4. Pendapat kalian kelompok 4 silakan diamati dari kelompok 1. Menurut pendapat kalian, kurangnya apa dan bagusnya di mana? Coba diamati. Kalau sudah diamati, kelompok 4, kasih satu perwakilan buat mewakili ke depan. Ayo, nggak apa-apa. Jangan takut salah, kita belajar sama-sama. Reza, silakan Reza. Maju ke depan aja. Oke, silahkan Reza dikomentari karya nomor 1. Silahkan dilihat yang lain. Jangan nutupin gambarnya. Agak sana. Nah, coba Reza, gambar dari kelompok 1 kurangnya di mana? Kurang garis tegak, Pak. Tegas, Pak. Kurang garis tegas. Jadi menurut Reza, kita hargai ya pendapat orang lain ya. Menurut Reza garisnya kurang tegas. Oke, kita terima. Garisnya kurang tegas. Lalu apa lagi, Za? Udah itu aja. Dari pencahayaannya pas. Bayang-bayangnya pas. Oke, kalau gitu silahkan Reza kembali ke tempat. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Lalu untuk kelompok 2 silahkan dikomentari dari kelompok 1. Perwakilannya silahkan maju ke depan. Firman, Anggun, Ayu Dharma, silakan. Gak apa-apa, kita belajar sama-sama. Belajar ngomong di depan. Yuk, silakan, cepet. Ayo.
Silakan dikomentari perwakilan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Melihat ke temennya, biar kelihatan gambarnya. Silakan. Menurut kelompok 1, kelompok 2 arsirannya kurang. Arsiran di bagian mana? Bagian sini. Coba koreksi untuk kelompok 2. Kelompok 2 arsirannya kurang di sebelah sini. Oke. Kalau dari bayangannya gimana? Bayangannya udah. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk karya dari kelompok nomor 3, silahkan yang mengomentari dari kelompok 5. Silakan perwakilannya maju. Vera, Brandon, kelompok berapa? Oke, silakan dikomentari. Lihat temennya. Nah, gambarnya biar nggak ketutupan, oke? Bayang-bayangnya kurang sesuai. Ya, coba diperhatikan. Bayang-bayangnya kurang sesuai untuk kelompok 3. Yang kurang sesuainya di sebelah mana, Brandon? Ini bayangannya terlalu besar. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Bayangannya terlalu besar, tidak sesuai dengan bentuk bolanya. Karena bentuk dari suatu benda itu ketika menjadi bayangan, itu tergantung arah cahaya dan sudut kemiringan ataupun ketinggian cahaya. Paham ya? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 akan dikomentari oleh kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Siapa yang mewakili? Rizky, silakan Rizky. Komentarin. Lihat ke temannya Rizky. Gambarnya jangan ditutupin, biar temennya juga lihat. Yuk. Ya. Bayang-bayangnya. Bayang-bayangnya kenapa Rizky? Oke, bayang-bayangnya kurang pas. Lagi-lagi tentang bayangan, oke? Oke, diterima. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 Bapak yang akan mengomentari. Oke, coba diperhatikan. Untuk gambar kelompok 5 keseluruhan sudah lumayan bagus. Ya, secara keseluruhan sudah lumayan bagus. Dari segi pencahayaannya, perhatikan dari sini. Oke, coba perhatikan. Dari sini, kenapa dari sini? Karena di sini yang terang. Lalu bagian belakang yang tidak terkena cahaya itu akan menjadi gelap. Lalu bentuk dari bayangannya itu sudah lumayan bagus. Oke, jadi apresiasi untuk kelompok 5. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Untuk perwakilan masing-masing kelompok, silahkan karyanya diambil. Silahkan diambil karyanya, dijadikan satu sama kelompoknya. Nanti di akhir pelajaran dikumpulkan di meja Bapak. Oke, silahkan diambil. Ya, boleh. Ini ada beberapa lembar refleksi untuk kalian. Silahkan diisi sesuai dengan perasaan kalian tentang pelajaran kita hari ini. Oke? Sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Kalau seneng ya ngomong seneng, bete ya ngomong bete. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. Itu 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Silakan kalian isi ya. Silakan kalian isi, Bapak kasih waktu 5 sampai 8 menit untuk mengisi itu. Ya, jangan takut salah, nggak ada yang salah karena itu semua tentang pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Lalu nanti itu dikumpulkan jadi satu sama LKPD tadi berikut dengan karya kalian. Paham? Silahkan diisi. Untuk refleksi soal nomor 1 itu silahkan kalian gambar emotnya. Kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Kan bawahnya dikasih emot senyum gitu kan juga bisa. Iya, boleh. Digambar emotnya boleh. Firman, masa tugas refleksi kayak kita nyontek temennya. Sudah? Yang sudah boleh langsung dikumpulkan di depan. Dijadikan satu sama KPD-nya dan gambar kalian. Ya, harus tanda tangan. Wajib. Artis ya? Iya. Ayo nak. Yang sudah langsung dikumpul sama gambarnya, sama LKPD-nya. Sini. Ya, jadiin satu aja nggak apa-apa. Jadiin satu. Iya, nggak apa-apa. Jadiin satu. Semua jadiin satu aja. Nah, yang sudah coba perhatikan. Yang sudah silakan kembali ke tempat duduk masing-masing seperti semula. Jadikan satu. Nah, yuk, yang sudah silakan duduk. Ini Pak, ya ini jadiin satu aja. Oke, tenang dulu. Sedikit kesimpulan untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini.
Jadi koreksi untuk kalian itu rata-rata ya, rata-rata kesulitan menentukan gelap terangnya di sebelah mana dan pencahayaannya di sebelah mana, sehingga berpengaruh terhadap bayangannya itu hampir semua ya. Itu koreksinya. Namun nilai plusnya ada beberapa anak yang sudah menguasai. Ada beberapa anak, jadi nilai positifnya seperti itu. Ada beberapa anak yang sudah menguasai dan kedepannya silahkan ditingkatkan lagi. Ingat, nggak ada gambar yang jelek. Yang ada kurang bagus atau belum bagus. Kalau misalnya kalian latihan terus-menerus, pasti nantinya akan menjadi sebuah karya yang bagus. Lalu selanjutnya untuk tugas pertemuan selanjutnya, silakan kalian mencari atau mengamati benda-benda geometris di lingkungan rumah kalian, lalu gambar dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas semua? Oke, kalau begitu mari kita tutup pelajaran pagi hari ini, dan untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Baiklah anak-anak semua, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ke depannya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Ketua kelas nanti minta tolong diberesin untuk Bapak ya. Terima kasih. Mari semuanya.